Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Salam perhimpunan. Sobat PPI Dunia dimanapun kalian berada, semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di pengajian online Pesantren Ramadan Online Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia 2020 yang disingkat dengan Pro PPID 2020. Bersama saya Andika Ibrahim Nasution selaku Kepala Divisi Gerakan Komisi Pendidikan Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia PPI Dunia sekaligus steering komite di kepanitiaan program PPI Dunia 2020 yang akan menemani teman-teman sekalian sebagai moderator pengajian online selama 30 menit ke depan. Sudah hadir bersama kita Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya Pak Kiai, mohon izin untuk menjelaskan program kita pada sore hari ini. Baiklah, Sobat PPI Dunia dimanapun kalian berada, pada kesempatan hari ini telah hadir program baru dari Divisi Gerakan Komisi Pendidikan Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia, Pro PPI Dunia, memiliki 4 agenda. Yang pertama, ada pengajian online Pak Kiai, seperti yang kita laksanakan saat ini Pak Kiai. Selanjutnya, ada pengajaran online yang kami laksanakan di beberapa SMA di Indonesia dengan tenaga pengajar dari beberapa mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Adapun konser Ramadan online yang menghadirkan beberapa bintang tamu dari Indonesia. Dan yang terakhir ada open donation atau penggalangan dana. Adapun dana yang akan terkumpul akan kami salurkan di beberapa titik di Indonesia. Jadi dimanapun Sobat PPI Dunia berada, jangan lupa untuk berdonasi ke rekening yang ada di bawah atau ada di layar, atau kalian teman-teman sekalian bisa memindai barcode yang ada di layar. Untuk Sobat PPI Dunia, sebelum tausiah dimulai oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, kami mengingatkan bahwa di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab, dan barang siapa yang ingin bertanya silahkan ditulis di kolom komentar yang akhirnya nanti akan kita pilih pertanyaan yang terbaik. Baiklah, langsung saja saya serahkan waktu dan tempat kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudara, para anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia di manapun Anda berada, saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Anda semua tetap sehat walafiat dalam suasana pandemi COVID-19, dan oleh karena itu perlu terus menjaga diri supaya kita bisa terhindar dan tidak terdampak oleh COVID-19. Saya ingin mencoba berbicara soal tentang maqasid syariah, yaitu tujuan daripada
diberlakukannya syariat Islam pada dasarnya adalah untuk membangun kemaslahatan. Itu bahasa yang biasa kita pakai itu dalam rangka iqamatul masalih wal manafi', membangun kemaslahatan dan kemanfaatan dalam semua aspeknya, lahir dan batin, dan juga termasuk di dalamnya adalah izalatul mafasid wal adrar, menghilangkan berbagai kerusakan, bahaya-bahaya yang menimpa masyarakat. Dalam bahasa kita, biasanya dalam bahasa ketatanegaraan kita disebut untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, aman, dan damai. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus beruntung karena kita memiliki landasan bernegara yang kuat, yang sangat dimungkinkan untuk bisa membangun apa yang kita inginkan dari terwujudnya maqasid syariah itu. Landasan yang saya maksud itu adalah kesepakatan daripada bangsa ini oleh para pendiri bangsa. Ittifakat, yaitu kesepakatan atau mitsaq. Kesepakatan itu antara lain adalah Pancasila. Karena Pancasila itu adalah titik temu di antara seluruh kelompok masyarakat di Indonesia yang berbeda-beda. Itu bahasa agamanya kita sebut Pancasila itu sebagai kalimatun sawa. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan mekanisme kita di dalam wujudkan keinginan kita membangun kesejahteraan itu. Dan juga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu maka tidak boleh kita membawa atau mengajukan cara lain atau bentuk lain dalam bentuk ketatanegaraan kita itu sebagai selain daripada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk seperti khilafah misalnya. Apa khilafah itu tidak Islami? Saya bilang Islami. Tetapi yang Islami itu tidak hanya khilafah. Kerajaan Mamlakah juga Islami. Buktinya Saudi Arabia menggunakan sistem kerajaan. Berarti dia Islami. Keamiran juga Islami. Itu juga dilakukan oleh Qatar, oleh Kuwait, dan juga Emirat. Mereka sistem pemerintahannya adalah keamiran, juga Islam. Republik selain Indonesia, Mesir, Pakistan, Republik Islam Pakistan, kemudian Turki, itu semua republik-republik itu. Jadi sebenarnya kenapa misalnya khilafah tidak boleh di Indonesia? Bukan karena Islami atau tidak Islami, karena menyalahi kesepakatan. Mukhalafatul mitsaq. Nah, kesepakatan itu yang harus kita jaga. Karena itu maka banyak orang mengatakan Indonesia ini sebagai secara menurut perspektif Islam sebagai negara kesepakatan, ada yang menyebutkannya dengan Darul Ahdi wa Syahada, ya, ada yang menyebutnya dengan Darus Suluh. Saya lebih suka menyebutnya dengan Darul Mitsaq karena ada ayat mengatakan fa in kana bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi. Jadi karena ada mitsaq itu maka kita harus menjaga kesepakatan. Nah, itu ya yang saya katakan bahwa 3 pilar inilah merupakan landasan yang kuat di dalam kita berbangsa dan bernegara dan sangat dimungkinkan untuk bisa mewujudkan
upaya-upaya membangun kemaslahatan, membangun kesejahteraan, atau mewujudkan dalam bahasa agama kita maqasidus syariah. Pemerintah sudah melakukan upaya-upaya sejak mulai dari periode pertama sampai dengan periode yang sekarang, bagaimana iqamatul masalih wal manafi' itu. Ini hal-hal yang sebenarnya sudah dilakukan. Sampai sekarang ketika pemerintahan di bawah pimpinan Pak Jokowi bersama dengan saya, itu bagaimana kita membangun visi Indonesia ke depan sebagai Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang maju, ya, dan Indonesia yang sejahtera itu. Ada 5 prioritas program yang dibuat oleh pemerintah. Yang pertama, pembangunan sumber daya manusia, karena ini sangat menentukan maju dan mundurnya. Apakah kita masih tetap bisa menjadi negara yang middle income country, negara berpendapatan menengah terus, atau kita bisa naik menjadi high income country. Yang kedua adalah infrastruktur yang bisa mendukung untuk berbagai perkembangan. Dan yang ketiga adalah penyederhanaan regulasi yang panjang, tumpang tindih, itu kita benahi supaya tidak terjadi lagi, sehingga memudahkan berusaha. Kemudian juga reformasi birokrasi, supaya birokrasi kita itu menjadi bisa memberikan pelayanan yang optimal, yang sempurna, dan transformasi ekonomi. Ini yang sedang kita lakukan dengan berbagai program menuju yaitu Indonesia maju sampai dengan periode 2024. Nah, tetapi apa yang kita cita-citakan ini kita tidak di luar kemampuan kita. Sekarang terjadi ya pandemi COVID-19 atau corona. Dan ini sebenarnya tidak menimpa Indonesia saja, tapi menimpa seluruh dunia. Ya, lebih dari 200 negara, 212 atau 213 negara sudah terpapar. Dan dampaknya itu bukan hanya masalah kesehatan, jiwa manusia yang terancam, juga masalah sosial dan masalah ekonomi. Juga termasuk di negara kita. Nah, dalam menghadapi masa pandemi ini, maka Indonesia sementara ini untuk melakukan refocusing. Jadi fokusnya kita rubah dulu, yaitu dalam rangka menanggulangi corona ini, COVID-19 ini, dari berbagai sektornya. Atau dalam bahasa agama kita tidak lagi melakukan iqamatul masalih wal manafi', membangun kemaslahatan, kemanfaatan, atau pada kita juga kita kecilkan itu, tapi fokus kita sekarang adalah dalam rangka izalatul mafasid wal adrar, menghilangkan mafsadah dan bahaya-bahaya ini. Yang pertama tentu coronanya sendiri, bidang kesehatannya. Ada 3 fokus yang kita lakukan, yaitu pertama adalah melakukan tes masif untuk mengetahui seberapa jauh bangsa ini yang sudah terkena, yang positif, dan melakukan tes masif dan agresif. Nah, yang kedua kita lakukan yaitu pelayanan kesehatan, perawatan, isolasi, pengobatan yang intensif untuk memperbesar yang sembuh, untuk memperkecil yang meninggal. Ini dilakukan terus intensifikasi, sehingga sekarang yang sembuh mulai banyak dan yang meninggal mulai mengecil. Dan yang ketiga adalah yang kita sebut dengan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar untuk membatasi
berbagai hal, baik transportasi, kemudian juga kegiatan ekonomi, dan yang lain-lain, sampai kita belajar dari rumah, ibadah juga dari rumah, bekerja pun dari rumah, semua dibatasi ini. Ini hal yang, dan seperti kita, yaitu slogan kita, belajar dari rumah, kemudian ibadah dari rumah, bekerja dari rumah, kemudian physical distancing, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian melakukan imunitas tubuh kita supaya tidak mudah terpapar. Ini 3 hal inilah di dalam rangka izalatul mafasid wal adrar. Bahkan juga mudik pun dilarang untuk menghindari terjadinya penularan-penularan, dalam rangka semua ini mengamalkan la darara wa la dirar. Jangan sampai membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Di bidang sosial juga pemerintah kita melakukan upaya-upaya penanggulangan, karena akibat daripada ketidak berjalan dengan normal ekonomi terjadi penambahan jumlah orang-orang miskin. Makanya kita melakukan bantuan sosial, baik berupa uang tunai, bantuan tunai, maupun juga dalam bentuk sembako kepada masyarakat yang diperkirakan itu bisa mencapai 40% bangsa ini. Dan karena ekonomi juga terdampak, supaya ekonomi ini tidak kemudian tambah parah dan supaya jangan sampai nanti juga tidak bisa bangun kembali dalam rangka recovery, dalam rangka pemulihan, maka diberikan stimulan, ya relaksasi, kemudian juga restrukturisasi, pembebasan bunga, kemudian juga penangguhan, pembayaran hutangnya, dan berbagai. Semuanya ini di dalam rangka penanggulangan, seperti saya katakan tadi, yaitu menjaga suasana agar kita masih dalam kondisi yang baik, izalatul mafasid wal adrar. Tetapi di samping itu juga kita sudah mulai melakukan juga pembuatan atau penyiapan program-program untuk nanti recovery, ya, terhadap kita mengembalikan posisi lagi sesuai dengan prioritas yang sudah kita rancangkan dan kita canangkan, yang kemudian juga nanti ada tentu tekanan-tekanan terutama pada sektor-sektor yang terdampak sangat dalam suasana pandemi ini, misalnya sektor ekonomi, termasuk kelompok usaha, baik usaha menengah besar UMB maupun usaha mikro kecil UMK, dan ini juga harus mendapatkan perhatian-perhatian untuk memulihkan kembali suasana keekonomian kita pada masa yang akan datang. Juga tentu bagaimana melakukan pemberdayaan kembali, penanggulangan kelompok miskin, yaitu sektor sosial yang sekarang ini makin bertambah dari tahun 2019, maka kita harus melakukan upaya-upaya pemenuhan hajat hidup mereka dan pemberdayaan kembali untuk memperkecil jumlah kelompok miskin di Indonesia. Jadi itulah beberapa kita di dalam rangka bagaimana berusaha mewujudkan maqasidus syariah, membangun kemaslahatan dengan tentu saja sesuai dengan hal-hal yang kita hadapi secara real, dengan suasana yang nyata, dengan merespon berbagai masalah yang kita hadapi bagi kita sebagai bangsa. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Kiai atas nasihat dan wejangannya di bulan Ramadan ini yang telah menyampaikan materi tentang maqasid syariah dalam berbangsa dan bernegara. Mungkin Pak Kiai tadi sudah menjelaskan tentang izalatul mafasid wal adrar, yang mana Indonesia juga sudah merancang dalam pertama melakukan tes secara intensif ataupun secara masif untuk mengetahui berapa banyak masyarakat Indonesia yang terkena dalam wabah COVID-19 ini. Yang kedua tadi menyediakan pelayanan kesehatan, perawatan, ataupun penyediaan pengobatan, ataupun memperbanyak fasilitas yang ada di rumah sakit seperti itu dengan secara intensif. Yang ketiga tadi, sebagaimana yang sudah kita ketahui juga, ada yang namanya PSBB, pembatasan sosial dalam berskala besar, begitu Pak Kiai. Terus juga tadi Pak Kiai sempat menyebutkan tentang la dororo wala diroro. Jangan sampai membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan diri orang lain. Begitu Pak Kiai. Mungkin Pak Kiai dengan nasihat Pak Kiai semoga kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Pak Kiai, sebelumnya saya izin di sini tadi sudah saya sampaikan untuk ada sesi pertanyaan yang mana sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama dari saudara Kifah B. Pertanyaannya ini, di dalam situasi pandemi seperti ini, banyak ibadah yang tidak bisa kita lakukan sebelumnya, seperti sholat taraweh, sholat Jumat, dan lain-lain. Bagaimana menyikapi ibadah di masa pandemi dengan konsep hifzuddin dalam maqasid syariah? Mungkin Pak Kiai boleh menjawab Pak Kiai, silahkan. Ya, baik, terima kasih. Saya kira ini sudah ada panduan juga dari Majelis Ulama. Pada prinsipnya kita beribadah pada masa bulan yang penuh bahaya ini. Jadi saya nyebutnya sebagai syahrul darar, ya. Dan memang ini dararnya bukan darar nasional saja, bukan darar watani, tapi ad-dararul am, seluruh dunia, ya. Dalam hal ini agama kita ini kan tidak sulit. Inna dina yusrun, mudah. Nah, oleh karena itu maka kita dapat menggunakan kemudahan-kemudahan yang diberikan. Ya. Misalnya kita bisa dalam situasi yang sangat berbahaya, yang penularannya begitu besar, sesuai dengan tadi yang saya katakan la darara wa la dirar, di daerah yang merah, maka boleh tidak dilakukan Jumat. Nah, kemudian juga tidak perlu ada salat jamaah tarawih. Kita salat tarawih di rumah, tapi tidak berjamaah karena ada darar di situ. Menghilangkan atau meninggalkan darar itu juga merupakan kewajiban. Jangankan salat sunnah, ibadah sunnah, ibadah wajib saja masih bisa kita ganti karena ada alternatif mengganti Jumat dengan darar, dengan zuhur. Jadi zuhur atau badalun anil Jum'ah. Karena Jumat itu juga badalun anil zuhri. Jadi bisa dibulak balik dalam situasi yang seperti itu. Nah, kemudian apakah ini masih dalam, ya kita masih dalam hifzuddin. Di sini ada hifdzun nafas. Nafas itu tidak bisa dialternatif. Tidak ada. Kalau sudah terkena bahaya sekali. Nah, hifzuddin ini masih ada alternatif. Seperti tarawih masih bisa di rumah. Kemudian Jumat masih bisa zuhur kita, dan itu ada. Nah, jadi kemudahan-kemudahan yang dicari oleh para ulama itu bukan dalam arti al-mubalaghah fit taisir, berlebihan dalam memberikan kemudahan. Bukan juga dalam konteks tatabbu'ur rukhas, mencari-cari rukhsah, kemudahan saja, tidak.
tetapi memang dalam suasana yang masyaqqah. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Suatu kesulitan itu juga membawa adanya kemudahan. Dan taisir, kemudahan-kemudahan yang diberikan itu, rukhsah-rukhsah yang diberikan, masih di dalam konteks at-taisirul manhaji, artinya yang dibenarkan secara metode pemikiran yang benar. Jadi saya kira ini sudah ada panduannya, karena itu ini sekarang sedang dilaksanakan di Indonesia dengan tetap mengacu pada hifdzuddin, tetapi juga hifdzun nafas. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Kiai. Semoga penjelasan yang cukup panjang tadi memberikan pencerahan bagi kita semua. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Hafiz Lubis Pak Kiai. Apa peran negara untuk hifdzun nafas dalam konteks persatuan Indonesia? Begitu Pak Kiai. Silahkan Pak Kiai. Saya kira persatuan Indonesia itu bagian dari, saya katakan tadi, landasan kita berbangsa bernegara. Karena itu kita harus menjaga, baik di dalam rangka kita menyikapi semua hal, yaitu di dalam Pancasila ada persatuan Indonesia, ada juga keadilan sosial, ada juga tentu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka itu dalam rangka persatuan Indonesia itu kita harus menjaga keamanan. Konteksnya itu pada keamanan. Itulah maka bagaimana kita menjaga ketertiban masyarakat ini supaya ada rasa aman dan menghindarkan adanya konflik-konflik ya antar kelompok, dan menjaga kerukunan supaya tidak terjadi konflik. Nah, kerukunan yang kita bangun itu bukan hanya sekedar dia hanya bisa hidup berdampingan secara damai, ya, menjaga persaudaraan, ukhuwah, ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, bahkan ukhuwah insaniyah, dan juga kita lebih dari itu, yaitu kita membangun rasa kasih sayang, kepedulian, ta'awun, tanasur, bukan saja kita sesama umat Islam, tetapi juga kita seluruh lapisan bangsa, muslim atau non-muslim, musliman atau ghair muslimin. Dan itu saya kira pelajaran yang tidak. Dan itu sangat bisa kita lihat bagaimana ketika orang tidak berdampak dalam rangka menghadapi kelaparan, nih selain pemerintah sendiri turun untuk memberikan bantuan melalui bantuan sosial, masyarakat sendiri juga diminta untuk ikut berpartisipasi, membantu mereka, bersedekah mereka, terutama mereka yang punya kelebihan, mangkana lahu fadlu zadin falyatasaddaq bi fadli zadihi, siapa yang punya kelebihan itu supaya dia mensedekahkan kelebihannya itu, dan ini sekarang terlihat sekali di dalam masyarakat. Jadi kerukunan, ya, kemudian saling menghujat yang bisa menimbulkan terganggunya ya, hifdzun nafas itu, dan juga termasuk tadi menanggulangi ya bahaya yang mengancam. Jadi persatuan Indonesia adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi sebagai satu tujuan bangsa Indonesia di dalam membangun keutuhan bangsa ini. Nah, karena itu maka kita melakukan upaya-upaya dalam berbagai hal untuk menjaga keutuhan bangsa ini. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai atas jawabannya. Semoga penjelasan yang cukup mencerahkan bagi kita semua.
Mungkin yang terakhir Pak Kiai berupa saran ataupun nasihat. Ini ada dari saudara Aldi Subakti. Apa saran dan nasihat Pak Kiai bagi kami pelajar Indonesia yang bersekolah di luar negeri yang belum bisa pulang ke tanah air? Mungkin begitu Pak Kiai. Terima kasih. Pertama tentu bersabar, ya, karena memang situasinya yang seperti ini. Nah, sepanjang masih bisa tinggal di luar negeri untuk bisa melanjutkan di sana dan tidak ada permintaan atau adanya pengusiran dari negara di mana Anda semua berada di luar negeri, sebaiknya bersabar dan menunggu saat-saat nanti kembali pandemi dan bisa melanjutkan sekolah. Dan yang kedua tentu ya supaya menimba ilmu sebanyak mungkin, sedalam mungkin, karena kita negara Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang kita katakan itu sumber daya manusia yang handal, sumber daya manusia yang sehat, manusia yang cerdas, manusia yang produktif, tetapi juga tentu manusia yang berakhlak mulia dan memiliki semangat fighting spirit ya yang tinggi. Dan kita masih banyak kelemahan-kelemahan di dalam rangka penyiapan sumber daya manusia itu. Karena itu maka kita Indonesia dalam negeri juga menjadikan SDM sebagai pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama. Karena itu Anda semua yang berada di luar negeri beruntung tentu punya kesempatan untuk bisa menimba ilmu lebih baik, tentu kita harapkan lebih baik, terutama di negara-negara maju, dan kita mengharapkan setelah Anda nanti lulus, Anda kembali ke Indonesia, mengabdi di Indonesia untuk membangun bangsa dan negara, supaya negara kita menjadi negara yang maju, sederajat dengan negara lain, tidak hanya middle income country, tetapi bisa menjadi cita-cita kita adalah negara yang high income country, dan itu bisa terwujud kalau SDM kita itu cukup tersedia. Dan harapan kami Anda semua, kalian semua adalah harapan yang akan kami tunggu untuk membangun Indonesia ke depan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Insya Allah jawaban Pak Kiai cukup mencerahkan bagi kita semua, dan kita semua dalam lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberkatinya. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, terima kasih Pak Kiai. Mungkin sebelum Pak Kiai menutup acara ini, izinkan saya untuk memberikan informasi mengenai penggalangan dana ataupun open donation. Nah, bagi teman-teman yang ingin berdonasi, bisa langsung memindai barcode yang ada di layar yang tertera, ataupun di rekening yang sudah kami sediakan. Untuk dana yang terkumpul nanti akan kami alokasikan untuk sembako yang nantinya akan kami berikan kepada masyarakat di beberapa titik di Indonesia yang membutuhkan pada masa pandemi wabah COVID-19 ini. Untuk mengakhiri pengajian ini, pada hari ini sekaligus menutup acara Pro PPI Dunia atau Pesantren Ramadan Online Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kepada Pak Kiai, kami persilahkan. Mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamd lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal corona wal amrad wal asqam wal fakhsha wal munkar suyuf al mukhtalifata wal syada'id wal mihad ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa min jami'il buldan fil alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan online kami pada hari ini pertemuan yang Kau rahmati dan yang Kau berkati. Ya Allah, kami bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat dunia ini sedang menghadapi musibah, yaitu musibah COVID-19, musibah yang menyangkut seluruh negara di dunia sebagai musibatul ammah. Oleh karena itu, ya Allah, telah banyak upaya-upaya yang sedang kita lakukan untuk menanggulangi musibah ini. Tetapi ya Allah, usaha kami itu tidak akan memberikan nilai apa-apa kecuali mendapat sentuhan dari rahmat-Mu. Karena itu sesuai dengan apa yang diminta oleh Rasulullah, inna rahmataka ya Rabb arja min a'malina, rahmat-Mu lebih kami harapkan dari amal-amal kami. Oleh karena itu ya Allah, agar usaha kami menjadi berkah, maka berikanlah kepada kami inayah-Mu, rahmat-Mu, barakah-Mu, dan anugerah-Mu, supaya kami semua bisa cepat selesai, bisa tetap kita ini sejahtera dan COVID-19 ini segera berlalu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua bangsa Indonesia, bangsa yang sabar, tabah, ikhlas menghadapi musibah ini. Janganlah kami menjadi orang-orang yang berputus asa. Mohon bimbingan dan petunjuk-Mu ya Allah. Berikanlah kemudahan-kemudahan bagi kami untuk menghadapi segala tantangan ini, dan jadikanlah bangsa kami bangsa yang sejahtera, bangsa yang kuat, dan bangsa yang Engkau ridhai. Jadikan negeri kami menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 Allahumma amin. Baiklah Pak Kiai, mungkin sebelum saya akhiri pengajian online pesantren Ramadan online Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia 2020, mungkin saya persilahkan kepada Pak Kiai untuk menutup acara kita secara resmi, yaitu acara pesantren Ramadan online Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia 2020. Mari Pak Kiai. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, pesantren online Ramadan online Perhimpunan Pelajar Indonesia di sedunia secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih Pak Kiai yang sudah menutup acara kami dengan resmi pesantren Ramadan online Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia. Semoga acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmat olehnya. Sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang telah memberikan tausiah sekaligus menutup acara Pro PPI Dunia 2020. Marilah bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ini ngaji bener. Iya, kalau masuk